Hai, jumpa lagi. Hari ini saya mau readingan ya. Untuk Aries ya, orang yang pernah meninggalkan Aries ya, seseorang yang meninggalkan Aries entah tanpa sebab ataukah entah bagaimana ya. Nanti kita lihat aja kartunya ya. Untuk perasaan ya, kondisi masa lampau ya pada saat dia meninggalkan kamu ya, apa isi hatinya, terus kondisi untuk sekarang, dan pesan universe kepada Aries ya. Tapi untuk itu saya minta kepada Aries atau yang mendengarkan readingan ini, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar saya bisa bersemangat ya, lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Dan ini bukan patokan 100% untuk penuntun hidup kamu ya, karena ini bukan Tuhan, selalu berserah kepada Yang Maha Kuasa ya. Ini hanya sebuah permainan ya. Tetapi ini juga bukan permainan biasa. Mengapa? Dikarenakan ini permainan energi ya. Sehingga ini energi kamu yang tertarik ya. Jadi saya minta untuk para Aries ya, bisa lebih bijaksana dalam menentukan sikap ya. Ini kartu tarot hanya penuntun untuk kamu bisa berjaga-jaga ya. Kalau seandainya readingannya bagus, berarti kamu ambil ya. Tetapi kalau readingannya kurang bagus ya, itu berarti kamu pakai untuk berjaga-jaga, sehingga kamu bisa lebih dapat mengambil keputusan yang bijaksana di hari-hari berikutnya gitu ya. Jadi Aries harus lebih dapat menyikapi ya kartu tarot ini dengan lebih bijaksana. Oke, kita langsung saja ya readingannya. Kita baca doa dulu. Oke, kita kocok kartunya ya Aries ya. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu ya. Entah kamu di mana ya, entah kapanpun kamu dapat channel ini, berarti ini energi dari kamu ya. Jadi ini tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga kapanpun kamu mendapatkan channel ini, itulah energi kamu ya. Oke Aries, kita baca readingan kamu ya. Kita kocok kartu ya. Fokus pada kartu ya. Bayangkan orang yang kamu ingin fokuskan. Oke. Fokuskan orang yang ingin kamu baca isi hatinya. Isi hatinya yang terdalam. Oke ya. Oke, kita lihat kondisi masa lalu ya, dalam artian pada saat kamu pisah ya, kira-kira apa isi hati pada saat dia meninggalkan kamu ya Aries. Oke, kita lihat dia punya apakah masalah-masalah yang dihadapi berat ataukah tidak, ataukah bagaimana, kita lihat ya nanti. Oke, Aries ya, kita kondisi dia ya, orang yang kamu fokuskan ini ya. Saya lihat yang Aries fokuskan ini ada beberapa mantan ya. Saya lihat juga ada beberapa dari Aries yang memfokuskan pada saudara, dan saya lihat juga ada beberapa yang ke orang tua ya, ada beberapa juga ya, saya lihatnya seperti gitu. Dan ada yang
pacar ya, dan ada yang suami istri gitu ya, yang sudah menikah ya. Saya lihat seperti begitu ya. Kita lihat kondisinya yang pada saat dia meninggalkan kamu ya, kondisi dia ya, isi hati dia ya, mengapa sampai dia bisa meninggalkan kamu. Ini saya lihat di sini untuk kalian Aries ya, sebenarnya mereka meninggalkan kamu itu dikarenakan kamu, saya lihat tidak memberikan kejelasan ke mereka ya. Kamu banyak bimbangnya ya. Macam contohnya ada janji-janji kamu yang memang kamu sudah apa ya dibilangnya ya, sudah kamu berjanji tapi kamu tidak konsisten dengan ucapan kamu ya, tidak menepati janji ya. Kalau orang tua ini dia kecewa dengan sikap kamu ya. Saya lihatnya seperti begitu. Dan saya lihat di sini ada beberapa dari Aries masalah finansial ya, sehingga akhirnya cekcok gara-gara masalah finansial ya, sehingga ribut. Ini mungkin sebagian Aries yang sudah berumah tangga ya, makanya agak cekcok ya. Dan saya lihat Aries kamu lebih banyak diam ya, lebih banyak stuck ya, sehingga tidak ada penyelesaian pada saat itu ya. Seharusnya kamu bisa lebih menjelaskan. Kamu orangnya tenang loh, kamu orangnya tenang, tapi untuk mengungkapkan ekspresi kamu itu tidak ada ya, entah perkataan, entah tindakan ya. Jadi pasangan kamu juga itu akhirnya nggak tahu sebenarnya apa yang kamu mau ya, sehingga pasangan kamu itu taunya kamu tuh acuh tak acuh, padahal sebenarnya kamu sayang sama dia ya. Kamu ingin sebenarnya antara kalian berdua harus saling introspeksi diri ya, baik ke pasangan maupun ke saudara ya. Ini ada beberapa juga yang ke orang tua. Ini berarti saya lihatnya kamu kurang terbuka sama orang tua ya, kurang artinya dia mengharapkan kamu, tetapi kamu tidak, kamu mengecewakan dia ya, karena dia berharap tapi kamu mengecewakan dia ya. Sama semuanya ya, global aja ya, entah pasangan, entah pacar ya, lebih ke finansial, saya lihatnya seperti begitu ya, sehingga dia meninggalkan kamu. Dan sikap, saya lihatnya seperti begitu ya. Beberapa Aries lebih pasrah ya, kamu lebih pasrah pada keadaan, sehingga pasangan kamu juga mengambil kesimpulan bahwa kamu tidak menginginkan dia ya, kamu acuhkan dia ya. Itu isi hatinya, karena kamu nggak ada action, padahal sebenarnya kamu itu berpikir bahwa saya mau untuk lebih menenangkan diri, tidak mau memperkeruh masalah. Itu dari versi kamu ya Aries ya. Tetapi kalau dari versi orang yang kamu fokuskan, dia berpikir bahwa kamu itu malas tahu, tidak mau egois ya, karena kamu dalam hati kamu sangat peduli ya, tetapi karena satu dan lain hal, keterbatasan kamu ya, sehingga kamu lebih banyak diam, lebih banyak berserah ya, sehingga actionnya nggak ada, baik ucapan, tindakan ya. Jadi dari sebelah ya, orang yang kamu fokuskan ini malah berpikirannya negatif, padahal sebenarnya kamu tuh hanya ingin agar tidak memperbesar masalah ya. Kamu lebih baik diam dibandingkan kamu berucap ataupun bertindak, takutnya nanti salah-salah ya. Jadi kamu lebih bagus lebih ambil tindakan diam ya, tetapi malah diam itu yang ditanggapi dari orang yang kamu fokuskan ini malah negatif ya. Kamu tidak bahasa kasarnya itu kamu tidak berperasaan ya. Macam contohnya yang ada beberapa yang saya lihatnya yang masih single ya, artinya berpasangan tapi belum kalau dibilang belum nikah ya, sudah janji untuk mungkin melamar ya,
Tetapi karena ya finansial kurang, kamu belum bisa action, ya. Saya lihatnya gitu. Dan kamu juga itu masih banyak keraguan-raguan, ya. Sehingga dia merasa kamu kurang serius untuk dia. Ya, entah memperkenalkan dia ke saudara, ke teman-teman, apalagi ke orang tua, ya. Dia sudah tumbuh kapan-kapan gitu, ya. Tetapi kamu oke, nanti ya, nanti tapi nantinya kapan gitu kan. Akhirnya terlalu banyak janji-janji ya yang kamu ucapkan tapi mengambang ya tanpa kepastian, akhirnya dia kecewa ya. Itu untuk yang couple tapi belum nikah ya, saya lihatnya seperti gitu ya. Janji-janji terlalu banyak ya. Kadang-kadang juga kamu mau pergi, ayo yuk kesini yuk, tapi akhirnya teman kamu lagi ajak, kamu lebih ke teman, lebih dominan ke teman dibandingkan pasangan kamu ya, orang yang kamu fokuskan ini ya. Jadi dia kecewa, kamu sudah janji ke dia ya, kita malam mingguan atau kita kemana, tiba-tiba teman kamu yang tanpa janji atau bagaimana langsung ajak kamu main, yuk main atau apa kemana gitu, kamu lebih dahulukan teman kamu ya. Jadi dia kecewanya di situ ya, kamu menduakan dia ya, pokoknya secara hati dan logika aja dia rasanya kamu itu beda ya. Kalau dengan dia lain sikapnya ya, sangat romantis, baik. Tapi kalau dengan teman-teman kamu malah seakan-akan kayak jomblo, tidak ya kayak macam tidak berpasangan, tidak happy aja, kayak macam tanpa kayak nggak punya pacar gitu ya. Mau kenalkan juga ke teman-teman aja kamu untuk dia sudah senang loh, tapi dia tunggu-tunggu sampai dikenalkan atau bagaimana, kamu orangnya pasif ya, sehingga dia kecewa aja ya. Intinya dia kecewa, kamu terlalu bahasanya kayak tidak memberikan kepastian ya, menggantung dia statusnya gitu ya. Dia intinya maunya pengakuan aja sih untuk kalian yang ini ya, yang belum menikah ya. Dia maunya kepastian, jangan digantung ya. Sehingga ya begitu, janji yang kamu berikan yang dia nantikan sudah sangat lama tidak kunjung tiba ya, akhirnya seperti gitu ya. Dia kecewa aja ya. Saya lihat juga di sini ada rasa cemburu ya. Pacar kamu ini cemburu berat ya, yang paling ini mereka cemburu dikarenakan ya itu yang tadi saya bilang, kamu mendoakan dia demi teman-teman kamu ya. Jadi berpikirannya kamu itu mau selingkuh, padahal kamu nggak selingkuh ya. Cuman karena kamu memang orangnya welcome dengan sahabat ya. Jadi ya seperti gitu ya, cara kamu tidak memandang pilih-pilih teman ya, sehingga banyak teman-teman kamu ya, dia berpikirnya malah kamu yang bermain di belakang dia, padahal tidak, cuman berteman aja. Karena saya lihat pasangan kamu yang belum nikah ini yang berpacaran ini, orang yang kamu fokuskan itu terlalu overprotective, mengatur kamu ya, sehingga kamu juga agak tidak bisa bergerak ya, agak bagaimana ya, saya lihat juga tertekan ya. Dengan hubungan kamu juga kamu tertekan karena dia terlalu banyak menuntut, saya lihatnya seperti gitu. Dan tuntutan itu tidak bisa kamu penuhi, tetapi bagaimana ya, kamu memang harus tunggu waktu yang pas, sedangkan dia itu nggak bisa, dia harus gitu. Dia terlalu banyak mengatur kamu dan menekan kamu, sehingga kamu juga itu banyak keraguan-raguan juga, apa betul ini sudah layak atau betul ini sudah pantas untuk mendampingi saya atau tidak nih, gitu ya. Saya lihatnya gitu ya. Dalam hati kecil kamu ya ada beberapa Aries ya, malah meragu-ragukan ya. Karena pasangan yang orang yang kamu fokuskan ini memang dia agak keras ya, dia agak dan emosionalnya juga belum stabil ya.
Kalau saya lihat Aries ini kamu lebih dewasa ya. Saya lihat kamu lebih dewasa dibandingkan orang yang kamu fokuskan ya. Aries, kamu tenang, kamu lebih enjoy ya. Kamu lebih tidak apa ya bahasanya, mengambil keputusan itu tidak terlalu terburu-buru ya. Jadi semua apa yang kamu lakukan itu kamu berpikir dulu ya. Cuman agak lambat, actionnya lambat ya, saya lihatnya seperti gitu, karena kamu terlalu banyak berpikir sampai yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan, tapi kamu memang memikirkan itu ya. Kamu memikirkan dari A sampai Z. Kalau kita mungkin berpikir A sampai M, kita langsung action, nanti Z-nya ya dari belakang aja pada saat sudah pelaksanaan. Tapi kalau kamu tidak, kamu dari A sampai Z pikir dulu dari sebelum action ya. Sedangkan dari pihak pasangan kamu, dia tidak sabaran ya. Malah dia lebih temperamen dibandingkan kamu. Nah itu yang saya bilang kamu tertekan. Intinya gitu aja, kamu tertekan ya. Kalau untuk yang sudah menikah ini ya sama, kamu tertekan. Apalagi yang sudah menikah nih beban hidupnya banyak ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah pisah ya. Pisah dalam artian untuk menenangkan diri ya. Ada juga yang memang sudah pisah, sudah bercerai ya, dalam artian apa ya, sebenarnya masalah kecil aja sih sebenarnya ya, tapi memang kebanyakan di finansial ya, dengan apa dibilangnya nih ya, tidak satu pemahaman ya, karena pasangan kamu memang orangnya agak, yang sudah menikah ya, apa ya dibilangnya ya, lebih dominan ya. Pasangan kamu lebih dominan dari kamu ya. Kalau cowok berarti cewek dia dominan ya. Kalau seandainya kamu cowok berarti cewek ini dominan, padahal sebenarnya kamu yang harus mengambil keputusan. Kamu kan kepala keluarga, tapi dia malah yang lebih dominan, lebih strong, lebih mengatur tanpa sepengetahuan kamu ya. Dia langsung mengambil putusan aja tanpa melibatkan kamu sebagai kepala keluarga ya, terutama dalam bidang keuangan ya. Saya lihatnya seperti gitu, masalah keuangan aja dengan tidak satu visi misi. Saya lihatnya kalau yang sudah berkeluarga ya, kamu lebih tenang. Saya lihat Aries tenang loh, cuman pasangannya ini, yang orang yang kamu fokuskan ini memang dia agak keras, agak menuntut ya, dan agak temperamen ya. Keras dalam artian kalau dia bilang entah salah entah benar harus ya, egonya tinggi, saya lihatnya gitu ya. Begitupun dengan yang orang tua ya, orang tua kamu tuh keras ya, saya lihat. Maksudnya kalau macam seandainya kamu fokuskan ini orang tua ya, kamu memang, saya lihat Aries, kamu dididik sama orang tua yang betul-betul disiplin. Kalau seandainya Aries memfokuskan pada orang tua ya, orang tua kamu nih disiplin, terus keras dalam artian dia punya pendiriannya teguh gitu ya. Jadi kalau dia minta tolong dong bantu saya, atau kapan kamu ini, kapan gitu ya. Karena saya lihat juga di finansial orang tua ya, dia minta sesuatu ya yang tidak sanggup kamu oke ya, kamu oke kan, sehingga dia berharap. Itu salahnya di kamu ya. Ya namanya juga kan tidak mau mengecewakan orang tua ya, tetapi karena kamu oke kan, sehingga orang tua kamu berharap 100% ya, dan pada saat hari hanya tidak sesuai dengan sikonnya, akhirnya kamu kecewa ya. Kamu kecewa karena orang tua bahasanya kurang bagus ke kamu ya. Kamu kan orangnya agak-agak ini ya, kamu itu Aries ini kan orangnya perasa juga ya. Jadi orang tua kamu bahasanya kurang enak didengar ya, karena memang orang tua sudah sangat-sangat berharap ke kamu ya, karena kamu memang kan yang janji. Ini tuh kan saya bilang kan, kamu jangan terlalu banyak janji ya. Kalau memang tidak pasti bilang aja, iya saya usahakan tetapi belum pasti, mungkin cari di mana dulu atau bagaimana ya.
Aries itu saya lihat orangnya kamu kendalanya di komunikasi aja ya. Isi hati kamu beda dengan apa yang kamu ucapkan. Saya lihatnya gitu. Kamu iya tapi dalam hati aduh saya nggak sanggup nih. Ya, tapi kamu tidak mau mengecewakan orang sehingga kamu iya ya. Saya lihatnya kamu lebih banyak tidak enakan Aries ya. Begitu juga dengan yang apa ya kalau dibilang dengan saudara ya. Dengan saudara yang memang kamu ada ribut-ribut dengan dia ya. Ya itu sebenarnya masalah sepele ya. Saya lihat dengan saudara ini ada beberapa sekalian kongsi ya. Saya lihatnya seperti gitu. Bekerja sama dalam bidang bisnis ataupun dalam pekerjaan apa ya, pokoknya saya lihat memang ada kerjasama, tapi ada diskom ya, namanya juga kalau kita bisnis pasti diskom ya, dan akhirnya ada beberapa yang saudara yang tidak percaya, artinya apa ya dibilangnya ya karena diskom itu akhirnya ada keraguan-raguan ya, sehingga timbullah masalah ya. Sebenarnya semua ini komunikasi aja Aries, karena Aries ini sebenarnya bukannya ini ya, bukan menyudutkan Aries ya, cuman saya cuman mau menyampaikan ke Aries, kamu harus lebih terbuka ya. Kamu Aries itu lebih banyak tidak enaknya ke orang, sungkan ya, jadi kamu tidak ingin mengecewakan orang. Kamu bicara seakan-akan kamu bisa, akhirnya orang berharap ke kamu ya, sama dengan yang saudara ya. Contohnya penjualan gimana nih, bagus tapi padahal tidak bagus, tapi kamu nggak mau komunikasi. Pada saat pertanggungjawaban, loh kok uangnya segini, terus katanya bagus. Jadi kamu sebenarnya lebih banyak berkorban, saya lihat Aries ya, berkorban perasaan ya, karena orang yang kamu fokuskan ini Aries memang agak itu yang saya bilang ya, lebih keras dari kamu, ada yang temperamen ya, bahkan yang sudah berumah tangga ini ada yang melakukan kontak fisik ya, ada kekerasan dalam rumah tangga ya, saya lihatnya gitu. Kalau kamu cowok berarti istri kamu ya, istri kamu memukul kamu loh, iya betul, artinya entah memukul dalam artian menyakiti kamu dalam ucapan ya, entah tindakan ya, walaupun cewek dia benar. Saya melihat dan saya merasakan Aries kamu sangat betul-betul. Kalau cowok yang memukul cewek mungkin kekerasan dalam rumah tangga wajar ya, tapi kalau ini ceweknya waduh. Tapi memang seperti begitu ya, ada beberapa Aries yang sampai kontak fisik ya, entah cowok entah cewek ya, dari istri atau suami ya, seperti begitu ya. Kamu sabar, saya lihat Aries kamu orangnya sabar ya. Kamu lebih berserah ke Sang Pencipta, kamu lebih tenang, kamu hanya menunggu waktu ya yang menjawab ya, kira-kira kapan ya bisa kembali ataukah bagaimana ya. Kalau untuk kondisi mereka saat itu ya, mereka kecewa aja dengan kamu yang gak bisa komitmen ya. Terus yang keduanya, kamu gak punya action ya, kamu mengambang aja. Padahal sebenarnya kamu berpikir bahwa saya diam ini supaya tidak memperkeruh masalah. Tetapi dari orang yang kamu fokuskan itu malah berpikirnya bahwa kamu itu nggak berperasaan, nggak mau lepas tangan, nggak mau bertanggung jawab, mengambang aja gitu. Jadi sebenarnya komunikasi aja. Masalahnya di komunikasi ya. Kalau masalah finansial, kamu sudah berusaha saya Aries, cuman ya memang kalau belum rezeki mau bagaimana ya, karena saya lihat tuntutan untuk dari orang yang kamu fokuskan ini sangat besar kalau di keuangan ya, karena ada beberapa Aries yang saya lihat ya, khususnya yang sudah berumah tangga ini banyak sekali tunggakan-tunggakan ya, baik dari bank, baik dari angsuran rumah, angsuran kendaraan ya, angsuran macam-macam ya, saya lihatnya seperti gitu. Dan pada saat kondisi lagi tidak memungkinkan seperti sekarang, kamu tetap diharuskan untuk bisa seperti yang dulu ya, dan kamu tidak sanggup, akhirnya ribut ya. Saya berpikirnya begitu, kamu lebih baik tenangkan aja dulu, kamu punya hati ya,
Kamu sekarang sudah memulai untuk lebih tenang. Untuk sekarang ya, saya lihat Aries ya, lebih tenang, lebih sabar, lebih menenangkan diri, lebih berserah kepada Sang Ilahi ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dan sekarang untuk kondisi dia ya, untuk saat ini saya lihatnya sama. Dia juga lebih sabar, lebih mendekatkan ke Sang Pencipta ya. Kalau seandainya kalian bersaudara ya, yang Aries memfokuskan pada saudara, berarti saudara dia ingin juga ya, dalam hati kecilnya ingin juga datang ke kamu ya, tapi masih ada keraguan-raguan ya, dalam artian aduh ya itu ya, namanya egois ya. Tetap dia menyayangi kamu ya sebagai saudara, tetapi dalam sisi hati dia masih ada egoisnya ya, sehingga untuk mengucapkan maaf ataupun memberi maaf juga kadang-kadang dia agak-agak ragu-ragu ya, seperti begitu. Saya lihatnya seperti begitu. Padahal sebenarnya kalau Aries, kamu welcome aja, kamu sebenarnya orangnya nggak pernah dendam loh, kamu orangnya santai aja, saya lihatnya gitu ya. Tapi memang karena sampai ada beberapa yang kontak fisik ya, saya lihatnya gitu ya, sampai saudara nih ada sampai itu ya, bukan hanya yang tadi saya bilang berpasangan, sampai sudah ada yang malah ke jalur hukum ya, saya lihatnya seperti gitu. Sehingga mau minta maaf juga susah, agak berat ya dari pihak orang yang kamu fokuskan karena ego, sebenarnya kayak gitu ya saya lihatnya. Kalau kamu dari sisi orang tua kamu merindukan kamu datang aja. Kalau ke orang tua kamu yang harus datang, entah kamu salah, entah kamu benar, entah kamu apapun, karena saya lihatnya kita harus lebih ya namanya anak ya, harus lebih ke ini santun ya. Kita harus duluan ke orang tua ya. Orang tua kamu merindukan kamu, saya bilang untuk sekarang ya. Kalau sekarang kamu sudah bisa pergi ke orang tua kamu, kalau seandainya ini ya, bilang saya belum punya duit, saya cuma punya duit segini, kita cari solusi bagaimana ya. Untuk sekarang orang tua kamu dia rindu sama kamu ya, tetapi memang orang tua kamu nih keras ya. Toh nanti kamu datang ke dia juga pasti dia akan cuekin kamu, malah usir ya, kalau saya lihatnya. Tetapi jangan pernah menyerah, apalagi saya bilang nih orang tua, dia mau usir, dia mau apakan kita tetap sebagai anak terima ya. Kita jangan orang tua yang datang baru kita usir. Kalau kita yang diusir orang tua nggak apa-apa, tapi kalau kita yang usir orang tua kan nggak mungkin ya. Kita terima ya, karena saya lihat orang tua kamu ini keras ya, dan dia berharap, betul-betul berharap ya. Karena saya lihatnya juga ini sudah bicara tentang harga diri ya, mungkin ada sesuatu yang tentang keuangan ataupun tindakan yang memang dia harus pertanggungjawabkan ke orang, dan dia sudah berharap ke kamu, malah kamu tidak konsisten, tidak sesuai dengan harapan dia, akhirnya dia menanggung malu ya ke orang yang dia sudah janji ataupun orang yang ini ya. Jadi dia betul-betul sangat-sangat marah ya. Kamu datang aja ke orang tua. Kalau orang tua memang saya lihatnya keras ya, tapi saran untuk Aries, datang aja ke orang tua ya. Orang tua walaupun semarah-marahnya dia, 1 minggu 2 minggu kamu datang minta maaf, mungkin masih marah, masih agak ya sensi-sensi gitu ya, tapi pasti dia akan ini ya, pasti dengan dalam hati kecilnya dia sangat merindukan kamu, dan pasti akan memaafkan ya, saling memaafkan aja ya, saya lihatnya gitu. Tapi kalau untuk dalam sisi ini Aries, kamu harus juga bisa bertanggung jawab ya, karena sudah kecewa berat tahunnya orang tua ya. Cari dulu ya, kamu cari dulu yang memang seandainya kalau dia masalah finansial ya, berarti kamu cari dulu. Contohnya dia minta 5.000 ya, kamu kasihlah, carilah barang 3.000 ya. Nanti kalau sudah kasih 3.000, datang ke beliau, ini nanti 2.000-nya kita cari sama-sama solusinya gimana gitu aja, kan komunikasi. Dibandingkan diam-diam, akhirnya baku nggak enakan sama orang tua ya.
Saya lihatnya seperti gitu ya orang tua ya. Ada juga Aries yang orang tua ini karena dia ada mau menjodohkan kamu ya, saya lihatnya ya. Atau mungkin kamu yang dia nggak suka tapi kamu malah menikah dengan orang yang dia nggak suka ya. Maksudnya apa ya, ya pokoknya intinya gitu. Karena dia ada tidak menerima keputusan kamu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dia mau jodohkan kamu dengan si ini tapi kamu nggak mau. Jadi akhirnya mungkin malu dengan orang tua atau yang pihak satunya ya, sehingga ya dia marah sama kamu atau bagaimana. Tapi basically itu bisa ini seiring waktu ya. Intinya komunikasi ya. Kalau yang berpasangan tapi belum nikah itu tadi ya. Kalau sekarang kondisinya pacar kamu sudah punya pacar baru karena dia kecewa sama kamu ya. Untuk bicara dia move on kalau dia ya. Kamu yang malah nggak move on. Kalau yang ini ya, yang sudah putus ya. Apa ya? Kamu move on juga, kamu harus move on aja. Saya lihat saran saja, karena dia sudah move on, dia sudah happy, dia punya kehidupan baru, dia punya dengan pasangan yang baru ya. Kamu juga harus move on. Jangan kamu yang malah kamu yang memberikan, artinya gini, kamu yang memberikan janji dan ketidakpastian itu. Kamu juga harus lebih happy dari dia, karena kamu kan yang dalam tanda kutip, bukan saya mau ini ya, tapi itu kesalahan kamu ya. Apalagi kalau di cewek yang kamu ini ya, kalau misalnya kamu cowok ya, berarti kamu janji-janji memberikan harapan-harapan ke pasangan kamu. Dia sudah berharap tapi malah kamu nggak konsisten ya. Dia sudah move on, apalagi yang cowok lebih move on lagi ya. Jadi saran saya yang sudah yang sudah putus ya, yang berpasangan tapi belum nikah ya, yang pasangan kamu sudah happy, kamu juga harus happy. Tidak usah ungkit-ungkit masa lalu lagi, kamu belajar dari pengalaman aja ya. Kamu ke depan nggak usah janji-janji lagi apa, bicara aja yang sebenarnya ya. Masalah Aries ini kan orangnya pendiam ya, lebih ingin tidak mengecewakan orang, sehingga kamu lebih banyak tidak enakan, dan akhirnya ujung-ujungnya kamu nanti yang dipersalahkan ya, karena ya kamu tidak tegas untuk diri kamu sendiri ya. Intinya kamu tidak tegas, harus tegas ya. Kalau nggak sanggup bilang aja nggak sanggup, kalau nggak mau bilang aja nggak mau. Intinya gitu, jangan iya aku mau tapi nanti ujung-ujungnya nggak bisa, akhirnya bentrok kan. Kamu harus lebih tegas aja. Saya punya saran ya, lebih tegas aja. Kalau dengan yang sudah menikah ya, yang pasangan yang sudah menikah dan orang yang kamu fokuskan ini meninggalkan kamu ya, entah suami entah istri ya. Ini saya lihat dari beda pemahaman, prinsip dan finansial ya. Pasangan kamu sekarang dia juga berjuang ya, dia berjuang mencari nafkah ya, yang apalagi yang sudah punya anak ya, sama-sama untuk ini ya, untuk punya kekasih baru kayaknya belum ada ya. Lebih ke material sih, lebih ke karir ya saya lihatnya. Yang apalagi yang sudah bercerai, dia lebih memfokuskan untuk bisa menstabilkan keuangan, lebih fokus pada Sang Pencipta untuk diberikan rezeki, membuka jalan berkat ya. Saya lihatnya seperti gitu pasangan kamu ya. Kalau untuk pasangan dia banyak yang mau, tapi untuk dia artinya banyak yang mau hadir untuk dia, tapi kalau untuk dia kayaknya dia masih menutup diri ya. Walaupun memang banyak temannya, dia happy ya, tapi itu casing aja. Tapi dalam hatinya untuk saat ini sama sekali dia tidak berfokus pada masalah cinta ataupun masalah hati. Dia lebih fokus pada masalah menstabilkan keuangannya, sehingga dia berusaha untuk bekerja keras ya.
saya lihatnya untuk yang sudah menikah gitu, apalagi kalau sudah punya anak ya dia pasti lebih bekerja keras lagi ya, karena saya lihat memang yang sudah menikah ini banyak sekali utang ya, angsuran dan macam-macam ya, sehingga memang harus fokus untuk bisa membiayai hidup, membiayai menutupi semua hutang dan apa ya pokoknya, dan memenuhi kebutuhan aja intinya gitu. Tapi kalau masalah hati dia banyak yang mau menghampiri dia ya, tetapi dia nggak fokus, dia malah lebih ke kamu sebenarnya. Cuman kalau kamu mau kembali, seandainya kalau belum bercerai ya, masih pisah, datanglah ke dia ya, bicara baik-baik ya. Tapi memang saya lihatnya di sini memang sudah agak ini ya, pasangan kamu ini agak keras sekali saya lihat ya. Jadi bagaimana ya, saya juga bingung karena kalau bicara nikah kan ini sudah agak mau tidak mau ya kita memang harus menjalani. Kalau tidak ya mau tidak mau ya harus pisah ya. Tapi saya tidak mensarankan pisah ya, karena kan kalian sudah menikah ya harus begitu. Tapi kembali lagi nanti ke pribadi masing-masing ya. Cuman kalau saya bilang saran untuk yang sudah menikah tetapi masih berpisah, tenangkan aja dulu pikiran kalian berdua, lebih banyak introspeksi diri ya, karena memang dari sisi orang yang kamu fokuskan ini dia agak keras ya, malah bisa dalam rumah tangga kamu sering sekali kamu tersakiti ya, saya lihatnya seperti gitu ya, entah dari perbuatan, entah dari perkataan ya. Saya lihatnya kamu tertekan juga ya, dalam kondisi rumah tangga kamu tertekan sekali, baik perempuan maupun laki-laki ya, saya lihatnya seperti gitu. Kalau kamu di perempuan berarti ada sedikit kontak fisik juga ya, entah perempuan kamu Aries perempuan atau kamu Aries yang cowok ya, ada kontak fisik sehingga itu yang mendasari kamu masih berpikir apakah saya pantas untuk mempertahankan ataukah saya harus pisah. Tapi ya memang begitu, pasangan kamu nggak akan bisa ini, intinya dia nggak bisa kontrol emosi dia, saya lihatnya seperti gitu ya. Jadi mau dirubah juga agak repot ya, jadi mau tidak mau kamu yang harus bisa mengimbangi dia. Dan sekarang ya itu pilihan dari kamu lagi, kamu mau mempertahankan ataukah mau bagaimana ya, itu terserah dari kamu ya. Karena kalau bicara menikah saya hanya bisa gini ya, bukannya saya tidak mau ini memberikan solusi untuk orang yang, saya cuma bisa memberikan kisi-kisi aja ya, saran-saran yang ini. Kalau belum menikah mungkin saya bisa memberikan saran yang agak secara mendalam, tetapi kalau yang sudah menikah untuk masalah yang untuk pisah ataupun rujuk ya itu saya kembalikan lagi ke para Aries ya, dikarenakan itu intern. Kalau bicara nikah kan saya apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan ya. Makanya sehingga saya cuma bilang itu lagi ke pribadi kalian ya, mau rujuk silahkan, tidak silahkan ya. Karena memang saya lihat kondisi pasangan kamu nih orangnya temperamen, orangnya keras, kamu tersakiti ya, kondisinya kamu yang harus mencari nafkahnya banyak, tapi dia yang atur dengan macam-macam terus pokoknya gitu ya. Nah sekarang ini kamu sudah pisah, dia mencari nafkah sendiri, jadi dia bisa merasakan juga nanti kira-kira bagaimana susahnya mencari uang ataupun bagaimana beratnya kerja di luar atau ya intinya gitu ya. Semoga dengan waktu dia juga bisa tahu bahwa oh ini kondisi kamu mencari uang begini-begini ya. Tapi untuk sekarang jangan dulu, kamu pikir aja dulu, ini saran saya ya. Kalau memang dari dia 1-2 tahun ini ada perubahan ya silahkan, kalau silahkan rujuk, kalau tidak ada ya sudah, mendingan kamu bagaimana ya terserah ya, itu dari kamu saja ya. Dan untuk pesan universe ya kepada semua Aries ya, kepada Aries semuanya, pesan dari universe, jadilah diri pribadi yang lebih tegas ya, itu yang saya sudah bilang dari tadi. Universe berpesan jangan terlalu banyak janji ya. Universe berpesan banyaklah action, jangan terlalu banyak berpikir yang akan membuat dirimu stuck ya. Karena para Aries ini lebih
lebih memikirkan hal negatif. Kamu lebih banyak negatifnya dibandingkan memikirkan yang positif. Ya, kamu lebih, ibaratkan berperang itu kamu sudah kalah duluan sebelum berperang, ya. Gitu. Tingkat keraguan kamu tinggi. Itu yang membatasi kamu, membatasi gerak kamu, sehingga kamu untuk mendapatkan rezekinya kurang, kamu bahagianya juga kurang, ya, karena energi negatif yang kamu bawa ke diri kamu, ya. Universe berurusan pancing energi positif. Energi negatif yang jelek jangan dibawa-bawa dalam ini, ya. Supaya apa? Kamu memancing energi positif itu kamu akan lebih bahagia, lebih memancing rezeki, lebih memancing kebahagiaan, ya. Itu kalau kamu memikirkan yang negatif, ya kamu memancing masalah, kamu memancing sakit hati, kamu memancing kesedihan. Semuanya itu yang kamu pancing. Itu karena diri kamu sendiri yang meminta, ya. Jadi lebih dekatkan diri ke universe agar energi positif itu selalu datang untukmu. Jangan pernah ragu, ya, jangan pernah menunda. Intinya jangan pernah ragu dan jangan pernah menunda, ya. Kalau kamu memang sudah memikirkan bahwa oke, saya ini bagus, ini baik, oke, laksanakan. Jangan banyak berpikir, ya. Seperti begitu, karena saya lihat kamu banyak pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan, tapi kamu sudah pikirkan, ya. Sehingga itu yang membatasi kamu, ya. Tidak bisa bergerak secara luas, ya. Secara apa ya bahasanya, bukan luas sih, maksudnya bergerak enjoy, happy, ya. Semua yang kamu gerak ini saya lihatnya itu dengan kondisi tekanan, ya. Kalau saran saja, ya, saya lihatnya untuk Aries, untuk kerjaan, ya, karena untuk sekarang saya lihatnya untuk Aries, masalah kamu terutama itu finansial, ya. Saran untuk Aries, para Aries, ya, yang lagi dengar readingan ini, carilah pekerjaan yang sesuai hobimu, ya. Carilah pekerjaan sesuai dengan yang kamu suka, ya. Dengan begitu tidak ada tekanan, kamu happy, aura positif datang ke kamu, rezeki kamu mengalir. Itu aja. Sekarang PR kamu, ya, cari pekerjaan apa yang kamu suka. Contohnya kamu suka traveling, ya sudah, kamu jadi YouTuber aja, gitu kan. Nggak ada yang susah. Sambil kamu jalan-jalan happy, senang, kamu dapatkan duit, ya. Kamu bikin konten-konten yang menarik, ya. Dibandingkan kamu kerja kantoran, tekanan dari bos, tekanan dari mana-mana, akhirnya marah-marah, baru pagi-pagi sudah ditelepon, ya ini, akhirnya energi negatif aja, karena pagi-pagi udah ada marah-marah. Itu negatif loh. Itu aja sih yang saya bisa sampaikan, ya. Intinya jangan pernah marah-marah dalam rumah, dalam hati, dimanapun, karena itu kalau kita marah, kita sedih, itu memancing energi negatif. Itu aja sih. Sebenarnya Aries, kamu tuh banyak ini loh, banyak dikasih, saya lihat, ya, rezeki kamu tuh banyak loh dikasih universe ke kamu, tapi kamu membatasi diri. Bener, kamu tuh membatasi diri karena actionnya kurang, ya. Itu yang saya bilang, carilah pekerjaan yang kamu suka. Kalau bisa kamu yang jadi bos, jangan kamu yang jadi karyawan, ya. Kamu punya modal, walaupun modalnya kecil, langsung gas. Nggak usah dulu bilang harus punya modal besar baru kita mau berusaha, atau kita mau buka usaha harus punya modal. Nggak ada. Jadi kita semua tuh dari kecil dulu, dari merangkak dulu, ya. Intinya Aries, kamu akan sukses kalau kamu memberikan energi positif ke kamu, diri kamu sendiri. Intinya dari kamu aja. Universe sudah memberikan, sekarang kamu mau mengambilnya tidak? Kalau tidak, ya sudah, nanti diambil orang yang lain. Intinya gitu aja. Kamu dapat berkat banyak, ya, tapi kamu tidak mau action. Kamu kubur aja dalam tanah. Begitu, kayak macam kita punya talenta, ya langsung dikubur aja dalam tanah, karena nggak mau gerak. Tingkat keraguan-raguannya tinggi. Semoga Aries ke depan lebih baik, ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ke Aries, ya.
Semoga Aries bisa semoga ada yang resonate ya. Kalau resonate ataupun apa, bisa ketik di kolom komentar ya, tentang apa yang kamu alami ya. Nanti kalau seandainya bisa saya balas, nanti saya kasih solusinya juga ya, sedikit. Kalau seandainya saya punya waktu, nanti saya balas ya. Oke ya, itu untuk Aries ya, itu readingan kamu ya. Semoga orang yang kamu fokuskan bisa memberikan energi positif juga ya, sehingga kalian berdua sama-sama bisa lebih baik ke depannya ya. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Oke, saya pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.